Dalam bab otak, stasiun pemancar dan penerima bagi pikiran, dari buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill mengungkapkan konsep yang mendalam tentang bagaimana otak manusia berfungsi sebagai alat komunikasi yang luar biasa. Menurut Hill, otak bukan hanya organ biologis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai stasiun nyiaran yang dapat mengirim dan menerima pikiran melalui getaran energi tertentu. Hill membahas bagaimana otak manusia memainkan peran penting dalam proses berpikir, ide kreatif, dan penyampaian tujuan ke pikiran bawah sadar serta alam semesta. Hill menggabungkan pandangan ilmiah, filosofis, dan spiritual untuk menjelaskan konsep ini. Ia percaya bahwa pikiran, terutama jika disertai emosi kuat dan tekad, memiliki frekuensi tertentu yang dapat dipancarkan melalui otak, yang kemudian dapat menarik ide, sumber daya, dan peluang yang sesuai. Otak sebagai stasiun pemancar dan penerima. Napoleon Hill menyatakan bahwa otak manusia dapat dibandingkan dengan stasiun pemancar dan penerima radio. Sebagai pemancar pikiran, otak dapat memancarkan getaran atau frekuensi pemikiran keluar ke alam semesta atau medan energi yang lebih luas. Pikiran yang disertai dengan emosi positif atau negatif memiliki getaran yang lebih kuat dan mudah dipancarkan. Sebaliknya, sebagai penerima pikiran, otak juga dapat menerima ide, inspirasi, atau gagasan dari pikiran orang lain, serta dari sumber eksternal yang tidak terlihat, termasuk yang Hill sebut sebagai kecerdasan tak terbatas, infinite intelligence. Konsep ini mendasarkan pada prinsip bahwa setiap pikiran memiliki energi tertentu. Energi ini menurut Hill tidak pernah hilang tetapi berpindah atau menarik energi serupa dalam alam semesta. Frekuensi pikiran dan emosi. Hill menjelaskan bahwa frekuensi pikiran kita bergantung pada intensitas emosinya. Pikiran yang disertai dengan emosi kuat seperti keinginan, cinta, keyakinan atau antusiasme akan memiliki frekuensi lebih tinggi dan lebih mudah dipancarkan keluar. Sebaliknya, pikiran negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau keraguan juga memancarkan getaran kuat, tetapi cenderung merugikan karena menarik energi serupa. Dengan demikian, Hill menekankan pentingnya menanamkan emosi positif pada pikiran, karena emosi inilah yang akan memperkuat getaran pikiran yang dipancarkan oleh otak. Koneksi dengan alam bawah sadar. Otak dan pikiran bawah sadar memiliki hubungan yang sangat erat. Hill berpendapat bahwa pikiran bawah sadar berfungsi sebagai mesin pengolah dari ide atau tujuan yang diterima oleh otak. Ketika seseorang mengulang tujuan atau pemikiran positif dengan tekad kuat, pikiran tersebut akhirnya akan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Otak kemudian akan memancarkan ide tersebut keluar sebagai getaran energi. Ketika getaran ini cukup kuat dan konsisten, otak akan mulai menarik ide, solusi, atau peluang dari sumber eksternal, baik itu dari lingkungan sekitar atau dari kecerdasan tak terbatas. Hill menyebut proses ini sebagai bagian penting dalam mencapai kesuksesan. Dengan memahami dan mengelola cara kerja otak serta pikiran bawah sadar, kita dapat mengarahkan hidup kita menuju tujuan yang kita inginkan. Kekuatan pikiran kolektif. Hill memperkenalkan konsep mastermind, yaitu sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam proses ini, Hill percaya bahwa otak individu dalam kelompok tersebut saling terhubung melalui getaran pikiran yang dipancarkan oleh masing-masing anggota. Ketika individu berpikir dan berkolaborasi bersama, frekuensi pikiran yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat dibandingkan jika bekerja sendiri. Ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide kreatif dapat ditarik dengan lebih mudah, karena otak dalam kelompok tersebut saling menguatkan getaran satu sama lain. Hill mendorong pembentukan kelompok mastermind sebagai cara untuk memaksimalkan kekuatan otak dan pikiran kolektif. Dengan bekerja dalam harmoni dan keselarasan, kelompok ini dapat menjadi sumber ide-ide brilian dan solusi yang tidak akan muncul jika seseorang bekerja sendiri. Hubungan antara otak dan imajinasi kreatif. Hill menyoroti bahwa otak bekerja lebih efektif ketika kita menggunakan imajinasi kreatif dalam berpikir. Imajinasi kreatif adalah proses di mana kita membuka pikiran kita untuk menerima ide-ide baru yang datang dari sumber eksternal atau dari kecerdasan tak terbatas. Proses ini membutuhkan keadaan mental yang rileks dan terbuka.
Dalam banyak kasus, ide atau solusi terbaik muncul ketika kita dalam kondisi tenang, seperti saat meditasi, tidur, atau refleksi mendalam. Otak, menurut Hill, bertindak sebagai saluran yang menerima ide-ide ini dalam bentuk getaran energi. Ketika kita menangkap getaran ini, kita dapat mengubahnya menjadi rencana tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan kita. Kaitan otak dengan kecerdasan tak terbatas. Napoleon Hill percaya bahwa otak manusia memiliki akses ke apa yang ia sebut sebagai kecerdasan tak terbatas, infinite intelligence. Kecerdasan tak terbatas adalah sumber pengetahuan universal yang dapat diakses oleh siapa saja yang tahu cara menggunakannya. Hill berpendapat bahwa ketika kita memfokuskan pikiran kita pada tujuan yang spesifik dan mengarahkan emosi kita ke arah yang positif, kita membuka saluran komunikasi antara otak kita dan kecerdasan tak terbatas. Dalam proses ini, otak dapat menerima ide, solusi, atau inspirasi dari sumber yang tidak terlihat. Hill menyamakan proses ini dengan ilham atau eureka moments yang sering dialami oleh para penemu, seniman, dan pemimpin besar. Ilham ini, menurut Hill, adalah hasil dari koneksi antara otak manusia dan kecerdasan tak terbatas. Cara memaksimalkan kekuatan otak. Hill memberikan beberapa langkah praktis untuk memaksimalkan potensi otak kita sebagai stasiun pemancar dan penerima pikiran, yaitu 1. Memikirkan tujuan kita dengan jelas. Kita harus menetapkan tujuan yang spesifik dan jelas dalam pikiran kita. Hal ini akan membantu otak fokus pada getaran energi yang relevan. 2. Menggunakan autosugesti. Mengulangi afirmasi positif setiap hari untuk menanamkan ide ke dalam pikiran bawah sadar. Autosugesti akan memperkuat getaran pikiran kita. 3. Membayangkan keberhasilan. Menggunakan imajinasi kreatif untuk membayangkan diri kita mencapai tujuan. Visualisasi akan memperkuat energi pikiran yang dipancarkan oleh otak kita. 4. Mengelola emosi kita. Menanamkan emosi positif seperti antusiasme, cinta, dan keyakinan ke dalam pikiran kita. Ini akan meningkatkan frekuensi pikiran yang kita pancarkan. 5. Bergabung dengan kelompok mastermind. Berkolaborasi dengan individu lain yang memiliki tujuan serupa. Pikiran kolektif akan memperkuat energi dan getaran pikiran kita. 6. Membuka pikiran kita untuk inspirasi. Meluangkan waktu untuk refleksi, meditasi, atau kegiatan yang menenangkan untuk memungkinkan otak menerima ide-ide dari kecerdasan tak terbatas. Jadi, dalam bab otak, stasiun pemancar dan penerima bagi pikiran, Napoleon Hill menekankan kekuatan luar biasa dari otak kita sebagai alat untuk memancarkan dan menerima pikiran. Hill percaya bahwa setiap pikiran memiliki energi yang dapat memengaruhi tindakan, perilaku, dan hasil hidup kita. Dengan memahami cara kerja otak dan mengelolanya secara efektif, kita dapat menarik ide, solusi, dan peluang yang sesuai dengan tujuan kita. Hill mengajarkan bahwa otak manusia memiliki potensi tak terbatas, dan dengan fokus, disiplin, dan emosi positif, siapapun dapat menggunakan kekuatan ini untuk mencapai impian terbesar kita. Konsep ini menekankan bahwa kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pengelolaan pikiran yang terencana dan efektif. Untuk mendapatkan buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.